Hai semua, gue Wasa. Oke, to the point aja, kayak judul video ini gue mau bahas nih Samsung mid-range yang terbaru, Galaxy A57. Singkat unboxingnya kayak yang udah-udah sih, isinya irit. Cuma ada handphonenya, kabel data, SIM card ejector, dan juga kertas-kertas petunjuk kegunaan. Ini handphone kalau misalkan teman-teman upgrade dari A56, yang benar-benar paling berasa adalah feels desainnya saat dipegang. Soalnya kalau dilihat aja tuh masih identik sih sebenarnya kayak yang sebelumnya. Tapi ini tipisnya beneran kerasa, apalagi kalau dipegang sebelahan A56 dan A57 ini. Tebelnya sekarang tuh cuma 6,9 mm dan beratnya nih segini guys. Saran gue sih kalau temen-temen tuh pakai handphone ini sehari-hari, mending pakai casing yang tipisan juga. Soalnya kalau pakai yang agak tebel itu jadinya kayak sama aja feelsnya kayak megang A56. Desain kamera belakangnya juga masih mirip sebenarnya, cuma ngelihat finishingnya aja yang beda. Kayak penyempurnaan lah dari A56. Soalnya kan nih kalau lihat A54 sama A55 kan kayak begini ya bentuk-bentuk lensanya satu-satu tuh. Nggak ada framenya lagi yang melingkar di ketiga lensanya. Bagian layarnya juga lebih luas kelihatan nih dari bezelnya yang makin tipis kalau dibandingin sama A56. Tapi kalau dibandingkannya sama handphone-handphone Cina lainnya yang setara, ini masih kalah tipis dibandingkan mereka. Layar sendiri Super AMOLED Plus 6,7 inci, refresh rate-nya bisa 120 Hz dan fingerprint di dalam layar. Ya, Samsung is being Samsung lah ya, karena jualan utamanya memang bukan di sektor hardware, melainkan di software yang mereka tuh emang simple dan banyak orang yang suka, gampang adaptasinya juga ya dengan One UI-nya. Serta update-nya yang sekarang itu nyampe 6 tahun update, baik Android-nya dan juga security patch-nya. By the way, unit yang gue pegang ini yang 128GB. Gue sebenarnya tidak rekomen sih buat teman-teman yang mau pakai handphone ini lama gitu pemakaiannya, belinya yang 128, nggak rekomen. Belinya yang 256GB aja. Soalnya, lihat nih ya. Pas awal gue nyalain aja ada 23an GB yang kemakan storage-nya. Dengan sistemnya itu udah hampir 17GB. Terus lihat juga Play Store-nya ini ada sekitar 30 aplikasi yang minta diupdate. Tapi kalau ini ya tinggal di-uninstall aja aplikasi yang teman-teman tuh nggak pakai sehari-hari. Ya gimana ya, soalnya handphonenya aja kan tadi ya balik lagi bisa update sampai 6 tahun. Kalau 128GB itu bisa jadi kurang soalnya untuk nyampe ke arah sana. Kecuali teman-teman rajin backup. Belum lagi jangan ngomongin foto video dulu deh. Tapi kalian kayak install game. Belum lagi kalau di WA banyak file-file dokumen, termasuk kayak voice note, foto, video group tuh biasanya yang nggak sadar kesimpan di memori handphone. Makanya saran dari gue sih lebih aman ya ngambil yang 256GB. Buat RAM sendiri ada yang 8, ada juga yang 12. Bebas deh kalau yang 256 itu soalnya ada dua pilihan RAM-nya. Aman-aman aja semuanya sebenarnya. Balik gimana kebutuhan dan kemampuan daya beli teman-teman. One UI-nya sendiri bawaan lahir udah yang 8.5 berbasis Android 16. Berarti kalau dihitung bisa sampai Android 22 lah kalau penamaannya masih pakai angka juga ya. Buat chipsetnya sendiri pakai miliknya Samsung, Exynos 1680 yang udah 4 nanometer. Gua udah ngetes beberapa benchmark di handphone ini yang mana unit yang gue pegang ini 8GB ya, storage-nya 128GB. Dapat skor-skornya tuh kayak Antutu dapetnya 1,3 jutaan. PC Mark 10 dapat 15 ribuan. Geekbench 6 1380 untuk yang single core dan yang multi core-nya 4510. 3D Mark gua ada ngetes juga untuk yang Wildlife itu 6325 poin. Sedangkan yang Wildlife Extreme itu 1744 poin. Terus untuk yang pengetesan Slingshot dan juga Slingshot Extreme keduanya max out poinnya. Cakep. Buat performa game lumayan menurut gua, nggak bisa digeber yang rata kanan banget sih, jadi sebenarnya enak ikutin yang defaultnya aja. Gua juga nggak ngetes Genshin Impact ataupun Wuthering Wave yang biasa gue mainin di handphone ini, soalnya sayang-sayang memorinya. Soalnya kan dua game itu berat banget, file size-nya gede gitu loh. Gue maininnya PUBG sama Mobile Legends nih, keduanya aman-aman aja yang kita mainin. Cuma kalau kelamaan ini handphone lumayan cepet anget, tapi ademnya juga lumayan cepet. Ya ini bener ya, berarti vapor chambernya bekerja secara efektif. Makanya enaknya tuh dipakein casingnya aja. Teman-teman tuh tinggal jajan dulu. Misalkan kalian beli handphone ini, beli sekalian tempered glass sama casingnya, biar ya pas nyampe udah tinggal pasang. Baterainya sendiri 5000 mAh. Gue udah ngecas dari 2% sampai full, makan waktu sekitar ya 1 jam 15 menit lah.
Terus gue ngetes juga screen time-nya bisa nyampai 16 jam lebih. Termasuk bisa nemenin seharian sih dan ngecas sekali kalau menurut gue. Skill ngecasnya ya lumayan lah, ada peningkatan jadi 45 watt. Dan ini kalau teman-teman pakai casan yang bener kayak casan originalnya Samsung, akan muncul notif super fast charging 2.0. Tapi tetap aja masih di atas 1 jam buat ngecas baterai 5000 mAh aja ya. Udah banyak soalnya handphone-handphone Cina yang ngalahin sebenarnya soal skill baterai dan pengecasan dari handphone Samsung ini. Cuma kan balik lagi, tujuannya Samsung emang biar bikin baterainya awet dalam pemakaian lama. Oke, di sisi software pastinya soal AI jadi lebih mateng ya, dan ada segini banyaknya kalau lihat di menunya. Tapi yang sering kepake pastinya di gue pribadi ini tuh ya Object Eraser, dan salah satu AI bawaan handphone yang paling rapi hasilnya menurut gue ada di Samsung nih untuk ngapus-ngapus objek. Sisanya ya udah kayak Samsung apa adanya lah. Lanjut lagi soal kameranya, yang depan ini atau selfie-nya 12 megapiksel, yang belakang ada 3. Lensa utama 50 megapiksel, lensa ultra wide 12 megapiksel, dan lensa makro 5 megapiksel. Lensa yang jarang banget kepake sebenarnya, tapi lebih baik daripada ada tuh handphone Cina yang naruh lensa-lensaan. Padahal nggak ada isinya, cuma jadi dekorasi aja. Ya kalau ini bisa dibilang lensa gimmicknya yang makro lah. Terus kemampuan rekam videonya mentok bisa sampai di 4K 30 fps aja, baik lensa utama ataupun lensa ultra wide. Kalau mau 60 fps bisanya di 1080p aja di lensa utama. Oke, lensa utama aja. Lensa ultra wide nggak bisa 60 fps. Tapi harusnya update ke depan bisa sih, harusnya ya. Ya kita lihat aja nanti. Sedangkan untuk lensa depannya juga sama nih, mentok di 4K 30 fps aja, dan tidak ada opsinya untuk 60 fps sama sekali di resolusi berapapun. Hasil fotonya, wow, bagus. Termasuklah ini mah khasnya Samsung banget. Pas malam juga kelihatan lebih terang dan juga dramatis. Terang yang bukan apa diterang-terangin banget gitu, bukan lah ya. Malam jadi pagi, enggak kayak gitu. Untuk hasil bokehnya atau potretnya juga makin rapih dan ya bagus-bagus aja lah. Menurut gua Samsung di kelasan mid range ini masuk lah, join the club lah. Oke, ini adalah contoh videonya kamera belakang, yang mana ini gue nyobain di Full HD 60 fps di bawah jalan kaki biasa, satu tangan karena satu tangan lagi megang tas ya. Terus ini tuh nggak bisa di flip ke lensa depan deh, soalnya yang lensa depan dia tuh Full HD sementara masih mentoknya di 30 fps. Ini 1x di 2x-in bisa. Nah, terus 4, terus 10. Kalau dipaksain lagi, oh nggak bisa, mentoknya 10. Balik lagi ke lensa 1. Nah, kayak begini. Penangkapan suaranya pasti bagus, Samsung seperti adanya, ya. Oke, nggak bisa ke ultra wide juga. Ultra wide itu bisanya di 30 fps. Ya udah, langsung aja kita ke resolusi yang lain. Nah, yang ini lensa depannya Full HD 30 fps. Ya, ini sebenarnya bisa flip ke lensa belakang. Cuma settingannya dia akan otomatis ngikutin yang depan ya. Full HD 30 fps. Nih gua pindah ke lensa depan, lensa belakangnya tanpa harus nge-stop dulu. Tuh, cuma smoothnya beda ya, karena dia emang 30 fps jadinya. Terus bisa juga ke ultra wide. Ini 1x ultra wide. Nah, jadi begini. Perpindahannya lumayan halus, tapi ada perbedaan warna ya. Kelihatan, lihat di batang pohonnya. Ini ultra wide, dia agak gelap. Kita ke 1x. Nah, dia jadi lebih terang. Lebih terang dan lebih detail sih. 2, 4, 10.
mentok. Balik langsung ke 0,6-nya ultrawide. Tuh. Ya begitu. Oke. Lensa satu lagi biar lebih detail ya. Tuh, jadi lebih terang kan ya batang pohon itu. Itu guys. 4K bisa, tapi ya gue sih nggak jarang ya pakai 4K-nya. Kita lihat fokusnya. Oke, smooth juga. Oke, lanjut. Tapi ya kalau ngomongin kesimpulannya, berarti kalau menurut gue pribadi, Samsung Galaxy A57 ini bukan tipe upgrade yang beda jauh banget dari sebelumnya. Jadi mereka kayak jaga konsisten aja. Perubahan tetap ada, tapi lebih ke penyempurnaan. Bukan yang bikin langsung kayak, wah gila nih, gue harus ganti dari A56 ke A57 gitu. Bukan yang kayak gitu. Yang paling kerasa itu ya di desainnya pokoknya. Lebih tipis, lebih enak dipegang. Tapi ya itu, kalau dipakein casing tebel, feels-nya jadi biasa lagi. Layar sama performa juga udah oke, enak buat harian, main game juga masih aman, tapi bukan yang paling kencang di kelasnya dan juga harganya. Nah, justru yang jadi nilai jual utama itu ada di software dan update-nya yang panjang. Dipakai bertahun-tahun masih aman, sistemnya juga simple serta stabil. Ini yang bikin enak buat jangka panjang dan orang-orang juga banyak yang betah pakai Samsung. Kameranya juga gitu, hasilnya bagus, konsisten, tinggal jepret, nggak ribet. Jadi gampangnya begini aja. Kalau teman-teman sekarang pakainya A56, menurut gue pribadi tidak wajib upgrade. Tapi kalau dari handphone lama atau maksudnya tuh handphonenya lebih lama dan pengen yang dipakainya tuh handphone ini kayak lama, terus stabil, pengen yang nggak ribet, ya ini pilihan yang aman banget. Cuma balik lagi, ambil yang 256 GB aja, semoga ada rezekinya ya. Terus juga ini bukan handphone yang paling kenceng, diingat-ingat, tapi ini adalah handphone yang enak buat dipakai sehari-hari dan awet untuk jangka panjang. Tinggal dipilih, teman-teman adalah tipe orang yang penting nyaman dipakai lama atau yang penting spek paling kenceng yang nantinya kalau keluar lagi yang lebih baru dengan klaimnya lebih kenceng lagi jadinya ngiler buat ganti handphonenya. Kalian yang tentukan sendiri ya. Segini aja pendapat gua atau review pemakaian gua sehari-hari si Samsung Galaxy A57 ini. Menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Oke? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.